Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu min nahar fa idahum muslimun wa samtu tajri limustaqarril laha zalika takdzirul azizil alim wal qamara qadarnahu manasila hatta adakal urjunil khadim. Sadaqallah azim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Muhammad Rasulullah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat taufik hidayah, utamanya nikmat yang berupa kesehatan, sehingga di waktu yang subuh ini kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk kajian rutin di Masjid Ikhwanul Muslimin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul kiamah, di yaumul hisab, kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian pagi ini saya mengambil gerhana bulan total dipandang dari mitos, gerhana bulan total dipandang dari sains dan dari dunia Islam. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, tepatnya tanggal 8 November sudah kira-kira 22 hari di seluruh antero dunia itu mengalami satu fenomena yang disebut gerhana bulan total, termasuk di Indonesia. Seandainya cuaca pada saat itu adalah cerah, mungkin kita itu akan bisa menikmati fenomena yang sangat indah. Namun demikian, bertepatan dengan 8 November itu cuaca tidak mendukung sehingga kita tidak bisa menikmati. Namun demikian,
yang insya Allah tepatnya jam dimulainya itu jam 16.08 sampai dengan 17.16. Namun demikian pasnya terjadi gerhana bulan total itu tepat pada waktu jam 17.59. Sumbernya adalah BMKG. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya sampaikan, materi ini sebetulnya sangat panjang. Artinya demikian, ketika saya menyampaikan di depan anak-anak tentang tata surya dan gerhana matahari, gerhana bulan, itu perlu waktu setiap minggunya 45 kali menit, 45 menit satu minggunya kali 3. Kemudian itu bisa tuntas sampai dengan 3 minggu. Namun demikian tidak akan mengurangi arti tentang gerhana bulan total. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya sampaikan, paling tidak nanti kita ambil poin-poinnya saja. Yang pertama, gerhana bulan total itu dipandang dari mitos. Setiap kejadian, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, dikaitkan dengan cerita rakyat. Cerita rakyat ini melegenda sehingga bisa menjadi mitos. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, mitos itu seolah sudah mendunia, tidak terkecuali di Indonesia. Misalnya di negara Cina sana, bahwa gerhana bulan total itu dikaitkan dengan fenomena alam yang mencekam. Akan ada naga besar yang menyemburkan darah sehingga akan terjadi wabah. Kemudian di Jepang sama. Di Jepang akan ada raksasa ular yang akan menyemburkan virus yang nanti mengakibatkan penyakit. Sehingga apa? Sehingga sungai dan sumur-sumur di Jepang saat terjadinya gerhana bulan total itu masyarakat menutupi semua sumur. Bahkan di situ mungkin kalau saat itu belum ada aqua, itu adalah jalan yang terbaik. Kemudian di India, ketika terjadi gerhana bulan total, itu bagi ibu-ibu yang sedang hamil tidak boleh keluar rumah. Sedangkan di Indonesia, ketika terjadi gerhana bulan total, maka masyarakat Indonesia mungkin di Tulungagung seusia bapak panjenengan ibu ini sudah tahu masyarakat Tulungagung itu ciri khasnya kalau punya lesung, ya. Jadi saya sempat bertanya kepada teman-teman yang usianya paling tidak sama dengan saya, itu menangi di Tulungagung. Jadi ciri khasnya orang yang sosial ekonominya baik, artinya gemah ribalot jinawi, di Tulungagung itu rumahnya jejer telu, kemudian mungkin di tengah-tengah ada yang namanya joglo dan seterusnya, kemudian ada lesungnya. Pak Wakil mungkin mengalami, di sini ada ya. Pak Bin juga pernah. Nah itu saya tanyakan, lesung itu fungsinya ada dua. Karena waktu itu belum ada selip, maka nasi itu ditumbuk dan
dwi fungsi itu siap-siap kalau ada yang namanya gerhana bulan total atau matahari. Namun demikian biasanya gerhana bulan itu lesung pada ditabui cara tulungaku itu untuk mengusir biar sang naga itu tidak mencaplok bulan. Yang saya rekam dari teman-teman saya di Tulungagung seperti itu, karena di Surabaya itu sangat langka dan tidak ada bahkan rumah yang jejer telu, ada lumbungnya, kemudian yang seperti Julunga tidak ada. Kemudian di Jazirah Arab ini dikaitkan dengan akan meninggalnya tokoh. Sebagai panutan itu akan meninggal atau akan ada kelahiran seorang tokoh. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah fenomena yang pertama bahwa gerhana bulan itu disebut sebagai mitos. Namun demikian mitos ini oleh Rasulullah sebagaimana yang disampaikan lewat hadis Bukhari yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua benda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengalami atau menyebabkan kematian seseorang. Jika kalian melihat gerhana bulan, maka banyaklah berdoa dan bertakbir, dirikan sholat dan tunaikan zakah. Hadis ini adalah hadis Bukhari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari sabda di atas bahwa ketika itu memang Rasulullah itu mendapat musibah, yaitu anaknya yang bernama Ibrahim saat itu wafat, sehingga masyarakat di Jazirah sana itu mengidentikan bahwa seandainya terjadi gerhana bulan maka akan ada musibah. Itu sudah disampaikan oleh dawai Rasulullah yang disampaikan tadi lewat satu hadis Bukhari tadi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan gerhana matahari kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa gerhana matahari itu tidak ada pertanda akan meninggalnya seseorang dan akan ada musibah. Rasulullah menganjurkan bahwa seandainya terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, kita dianjurkan sholat. Seandainya terjadi gerhana matahari, ya sholat gerhana. Kemudian seandainya terjadi gerhana bulan, kita juga sholat gerhana bulan. Saya tidak akan menyampaikan ini karena temanya adalah 3 tinjauan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama untuk dibaca, yang kedua untuk dimengerti artinya, yang ketiga untuk diamalkan. Seperti apa yang saya sampaikan bahwa tentang gerhana matahari bulan ini Allah memfirmankan pada surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan semua berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, kemudian ada matahari, ada bulan, ada awal, ada akhir. Kemudian ditekankan ke surat berikutnya yang
ke-37, kalau tadi 36. Wa ayatul lahumul lailu naslaku minhun nahara fa idahum muslimun. Artinya, satu tanda bagi kekuasaan Allah ialah terjadinya malam, kemudian siang ditinggalkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada apa itu gerhana bulan total. Saya akan mengambil sebagian saja. Karena apa? Karena kalau ini semuanya itu kita dikejar waktu tayang, atau mungkin nanti kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Katusipun kita akan sulit kalau mendefinisikan bahwa gerhana bulan total itu ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, ini ada dua istilah yang paling tidak panjenengan paling tidak paham. Yang pertama ngaten, di dalam ketatasuryaan yang saya ambilkan dari BMKG, bahwa ada dua istilah. Yang pertama menika rotasi, yang kedua revolusi. Rotasi itu ketika matahari, ketika bumi, ketika bulan itu berputar pada porosnya. Kemudian ada istilah revolusi, itu adalah berputar bersama-sama. Bulan sebagai planet yang ada di luar, kemudian pusat tata suryanya itu adalah matahari. Sehingga apa? Sehingga bulan dan matahari itu tertarik oleh yang namanya gravitasi. Pertanyaannya apa? Karena matahari itu adalah tata surya yang paling besar, sehingga magnetnya paling tinggi. Karena magnetnya paling tinggi, maka bisa menarik dua planet yang lain. Yang pertama bumi, yang kedua bulan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi matahari sebagai pusat tata surya itu karena besarnya sama dengan 109 kali bumi. Kemudian antara matahari dan bumi, matahari dan bulan itu mempunyai jarak. Nah, ketika jarak antara matahari, bulan, dan matahari, bumi, dan bulan itu mempunyai jarak yang tetap. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin tubrukan. Hal ini itu dijelaskan ke surat berikutnya pada surat Yasin yang ke-38. Wasamtu tajri mustaqori laha zalika takdirul azizil alim. Matahari yang beredar untuk masa yang ditentukan, baginya itulah sebagai ketetapan takdir. Maha perkasa lagi maha mengetahui.
Maknanya di sini ada bahasa matahari yang beredar untuk masa yang ditentukan baginya. Itu tidak akan bersubrukan. Karena apa? Karena matahari menilo kagungan poros piyambak, bumi punya poros sendiri, bulan punya poros sendiri. Nah, semuanya antara matahari bumi, matahari bulan itu tidak mempunyai jarak, sehingga tidak mungkin bersubrukan. Nah, di sini untuk menjawab waktu 1 hari, waktu 1 tahun. Ketika bumi berputar pada porosnya yang disebut rotasi tadi, perlu waktu 24 jam,5 menit. Sehingga ketika bumi berputar pada porosnya, menika terjadilah hari. Sehingga ada ketetapan untuk misalnya ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian ketika bulan mengelilingi bulan itu juga berputar pada porosnya, waktunya sama dengan bumi. Namun demikian ketika bulan mengelilingi bumi itu butuh waktu 29,5 hari, maka lahirlah yang disebut bulan. Ketika bumi mengelilingi matahari butuh waktu 365, lahirlah tahun. Nah, sekarang agak masuk ke rohnya. Tadi alasannya bahwa matahari berputar pada porosnya disebut rotasi, kemudian bumi berputar pada porosnya disebut rotasi, bulan juga demikian. Matahari berputar, bumi berputar mengelilingi matahari, maka disebut hari. Ketika bulan mengelilingi bumi disebut bulan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang disebut gerhana bulan total, saatnya ketika matahari berotasi, kemudian bumi berotasi dan bulan berotasi, itu saatnya akan berada dalam satu garis lurus. Ketika berada dalam satu garis lurus, jadi posisinya bahwa matahari, kemudian bumi dan bulan itu berada dalam satu garis lurus. Saat itulah yang namanya cahaya matahari itu bahasa tulungagungipun kelinglingan yang namanya bumi. Sehingga apa? Sehingga tidak nampak. Nah, saat berada dalam satu garis lurus itu betul-betul total, betul-betul gelap. Itulah yang disebut gerhana bulan total. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, kita ternyata masih dalam dua tinjauan. Yang mitos sudah saya sampaikan, kemudian yang sains, sumber ini dari BMKG sehingga sangat akurat. Kemudian karena
waktunya itu sekitar 2 sampai dengan 30 menit, maka ini sudah lebih dari 25 menit, maka ternyata saya masih bisa menyampaikan antara mitos dan tata surya dalam arti sains, belum masuk pada pandangan Islam. Mudah-mudahan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sedikit apapun tentang gerhana bulan total itu bisa mengena kepada panjenengan. Namun demikian, untuk sholat gerhana dan matahari itu saya yakin seyakin-yakinnya panjenengan sudah sangat paham. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tentang gerhana bulan total itu bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.